Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinong Tech. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 bab yang ke-10 bagian yang kedua, yaitu tentang Wali Songo, pembentukan masyarakat Islam. Adapun nama-nama Wali Songo, yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Kemudian yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Giri, kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kalijaga, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Muria, dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Ia juga dikenal dengan Syekh Maghribi yang diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Pada mulanya, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di kalangan orang-orang yang tersisih karena perbedaan kasta. Ia memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku maupun informasi. Kemudian setelah berhasil memikat hati masyarakat, Maulana Malik Ibrahim menempuh cara dagang. Aktivitas niaga ini membawanya mengenal masyarakat yang lebih luas, khususnya orang-orang kerajaan Majapahit dan para bangsawan yang terlibat dalam perniagaan dengannya. Maulana Malik Ibrahim lalu menyiapkan kader dengan mendirikan dan membuka pondok pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga yang dipergunakan untuk mendidik dan menyiapkan pemuka-pemuka agama selanjutnya. Dan setelah selesai membangun pondok pesantren di Desa Leran pada tahun 1419 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim pun wafat dan dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Oleh karena itulah ia juga disebut dengan Sunan Gresik. Wali yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi, datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443 Masehi dan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Ia merupakan putra Sunan Gresik dari seorang istri yang berasal dari negeri Campa. Selama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat dinikahkan dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Sejak saat itulah gelar kerajaan melekat di depan namanya. Diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit dan semakin disegani oleh masyarakat. Sunan Ampel mengenalkan ajaran Moh Limo. Moh Limo berasal dari bahasa Jawa yaitu emoh, artinya tidak mau, dan limo artinya 5. Artinya ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela. Adapun kelima hal tersebut adalah: yang pertama, moh main, yaitu tidak mau berjudi. Kedua, moh ngombe, yaitu tidak mau mabuk atau minum minuman keras. Yang ketiga, moh maling, yaitu tidak mau mencuri. Keempat, moh madat, yaitu menolak untuk menggunakan narkotika dan hal-hal lain yang memabukkan. Serta yang kelima, moh madun, yaitu menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Wali yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim. Ia lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati, putri dari Tumenggung di wilayah Tuban, sehingga Sunan Bonang merupakan keturunan dari pembesar kerajaan Majapahit. Nama Sunan Bonang diberikan kepadanya karena salah satu media yang ia pergunakan untuk berdakwah adalah menggunakan alat musik tradisional yaitu gamelan, dan salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Sunan Bonang juga menyusun syair-syair yang ia masukkan ajaran-ajaran dakwah. Syair-syair ini kemudian dikenal dengan nama suluk. Di antara suluk Sunan Bonang yang masih terkenal sampai saat ini yaitu suluk Tomboh Ati, yang syairnya sebagai berikut: Tomboh ati iku 5 ing wernane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu tengelang
suwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sopo bisa ngelakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Selanjutnya sunan yang keempat yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim atau Syarifuddin. Ia lahir pada abad ke-15 Masehi sekitar tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di Desa Derajat, wilayah Lamongan, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Ia melakukan dakwahnya di wilayah Gresik. Dakwahnya dilakukan dengan menyusuri pantai utara Jawa. Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganut Hindu Buddha dan berdakwah secara langsung. Ia pun melanjutkan perjalanan meninggalkan pesisir utara Jawa dan tiba di sebuah desa bernama Derajat. Di desa tersebut ia melanjutkan misi dakwah mengajar masyarakat untuk memeluk agama Islam. Inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang atau 4 pengajaran, yaitu yang pertama, paring teken marang wong kang kalunyon lan wuto, artinya memberikan tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, paring pangan marang wong kang kaliren, artinya memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marang wong kang kawudan, artinya memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Dan yang keempat, paring payung marang wong kang kaduanan, artinya memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Wali yang kelima yaitu Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Ia diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1500 Masehi di daerah Jipang, Panolan, sebelah utara kota Blora, dan wafat tahun 1550 Masehi, dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Ayahnya adalah Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah. Selain memperdalam ilmu agama Islam melalui ayahnya, ia juga belajar ilmu agama kepada Kiai Telingsing dan Sunan Ampel. Kiai Telingsing adalah seorang ulama yang berasal dari Tiongkok yang datang ke tanah Jawa bersama dengan armada laut Laksamana Cheng Ho. Mereka datang dari daratan Tiongkok untuk menyebarkan Islam, juga untuk mengikat tali persaudaraan dengan orang Jawa. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus, yang pertama, tidak menggunakan kekerasan untuk mengubah masyarakat yang taat dengan kepercayaan lamanya. Yang kedua, jika ada tradisi atau kebiasaan buruk di masyarakat, maka Sunan Kudus berusaha merubahnya dengan pelan-pelan. Yang ketiga, mengembangkan prinsip tuturi handayani, yaitu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan menanamkan pengaruh lalu berkembang menjadi prinsip tuturi hangiseni, yaitu perlahan-lahan memberikan nuansa Islam di dalamnya. Yang keempat, tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap tindakan kekerasan. Serta metode yang kelima, menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Wali yang keenam yaitu Sunan Giri atau Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Ia lahir di Belambangan yang sekarang Banyuwangi sekitar tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Dusun Giri, Gresik, Jawa Timur. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang merupakan saudara kandung Maulana Malik Ibrahim dan ibunya adalah Dewi Sekardadu. Saat remaja, Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu bersama dengan Sunan Bonang ia pergi ke Pasai dan memperdalam ilmu agama Islam. Setelah merasa cukup ilmu, ia pun memutuskan untuk membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah Giri, oleh karena itulah ia mendapatkan julukan Sunan Giri. Pandangan politik Sunan Giri dijadikan rujukan, bahkan ketika Raden Patah melepaskan diri dari kerajaan Majapahit, Sunan Giri dipercaya meletakkan dasar-dasar kerajaan masa perintisan atau Alul Hali wal Aqdi, yaitu sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan pemimpin dalam sistem politik Islam atau semacam DPR di kerajaan Demak Bintoro. Sunan Giri dikenal sebagai pencipta tambang emas Maradana dan Pucung, Padang Bulan, Jor, Gula Gandhi, dan permainan anak jublak-jublak suweng. Wali yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Said.
Lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat sekitar tahun 1580 Masehi. Ayahnya adalah Tumenggung Arya Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Retno Dumila. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga dikaruniai 3 orang putra, yang salah satunya adalah Raden Umar Syahid yang kemudian hari dikenal dengan Sunan Muria. Ketika berkelana, Raden Syahid bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi gurunya. Raden Syahid juga berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ia juga berguru kepada para wali yang lain, sehingga meskipun ia adalah wali yang termuda, namun merupakan murid yang paling pandai. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Dengan media ini ia mampu menarik perhatian banyak orang untuk berkumpul menyaksikan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga membuat cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat, kemudian menyelipkan ajaran-ajaran Islam di dalam lakonnya. Yang ke-8 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi. Dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Ia menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putra Sunan Ngudung dan menjadi adik ipar Sunan Kudus. Metode dakwah yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Ia berdakwah kepada rakyat kalangan bawah di daerah Solo, namun ia tetap bertempat tinggal di Gunung Muria karena ia merasa damai dan nyaman serta dapat bergaul dengan semua masyarakat, seraya mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria juga menciptakan tembang Sinom dan Kinanti sebagai media dakwah. Dengan syair pada tembang-tembang tersebut, ia mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia belajar tentang gaya dan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan pembenahan yang sekiranya harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan di masyarakat. Wali yang ke-9 atau yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Ibunya bernama Dewi Rara Santang. Jamaluddin Akbar adalah mubalik dari Gujarat, India yang merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Husain bin Ali. Pada masa remajanya, Syarif Hidayatullah memperdalam ilmu agama dengan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh At-Tawlahi Sadiri di Mesir. Kemudian ia melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad. Dan pada saat berusia 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi, ia kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Saruban di dekat wilayah Cirebon. Ia pun menikah dengan Nyai Ratu Pakuwati yang merupakan putri dari Pangeran Cakrabuana, sang penguasa Cirebon. Ia pun pernah mengunjungi Prabu Siliwangi, kakeknya di kerajaan Pajajaran. Ia mengajak kakeknya untuk memeluk agama Islam, namun ditolak. Tetapi sang kakek tidak menghalangi cucunya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Dalam kedudukannya sebagai raja, Sunan Gunung Jati membuat kebijakan tentang pajak yang jumlah, jenis, dan besarannya sederhana agar tidak memberatkan rakyat. Ia juga membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan masjid-masjid jami di wilayah Cirebon. Ia menghentikan tradisi pengiriman pajak kepada kerajaan Pajajaran yang biasanya diserahkan secara periodik dalam 1 tahun. Keputusan ini merupakan simbol pernyataan berdirinya Kesunanan Cirebon yang berdasarkan pada ajaran Islam. Itulah materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10, yaitu Wali Songo. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk update video dan selanjutnya, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.